Pemirsa, jerat korupsi para menteri terjadi berulang kali. Terbaru, dua menteri dari Partai Nasdem, Johnny G. Plate dan Syahrul Yassin Limpo. Namun catatan menunjukkan rentetan menteri terjerat korupsi lebih dari itu. Lantas mengapa para pejabat negara pembantu presiden ini rentan terjerumus dalam pusaran korupsi? Korupsi terus menjerat pejabat negara, tak terkecuali mereka yang dipercaya sebagai menteri. Lemahnya pengawasan di Tenggarai menjadi penyebab korupsi terus dilakukan para pejabat negara atau para pembantu presiden ini. Ataukah justru karena keberanian presiden dalam menindak para menterinya? Lalu, apa kata fakta? Yang terbaru, ada dua menteri Kabinet Indonesia Maju yang terjerat kasus korupsi, yaitu mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang terjerat kasus korupsi proyek BTS 4G dan infrastruktur pendukung hingga merugikan negara 8 triliun rupiah. Akhirnya Johnny G. Plate dituntut oleh jaksa 15 tahun penjara. Selanjutnya yang terkini ada mantan Menteri Pertanian yaitu Syahrul Yassin Limpo yang diduga terjerat kasus korupsi pemerasan dalam jabatan serta penerimaan gratifikasi dalam lingkungan Kementan. Penyidik KPK pun menemukan uang diduga terkait perkara sebesar 30 miliar rupiah serta 12 unit senjata api. Kasus hukum dugaan korupsi dua mantan menteri dari Partai Nasdem tersebut kini masih terus bergulir. Setelah dituntut 15 tahun penjara, kuasa hukum Plate menyatakan tuntutan JPU tidak bisa dibuktikan dalam persidangan. Sementara itu, Syahrul Yassin Limpo telah mengajukan pra-peradilan atas kasus yang menjeratnya. Namun sidang yang seharusnya digelar Senin lalu harus ditunda selama 3 pekan atas permintaan dari KPK. Presiden Jokowi pun menepis penetapan kedua menteri dari Partai Nasdem ini bersifat politis. Apa hubungannya maksudnya? Karena seharusnya datang pemeriksaan hari ini tapi dijemput. Iya, pasti ada alasan-alasan dari KPK kenapa percepat seperti itu. Masih ada menteri lainnya di periode kedua pemerintahan Jokowi yang terjerat kasus korupsi, yaitu Juliari Batubara, Menteri Sosial, yang terjerat kasus korupsi bantuan sosial pandemi COVID-19, di mana di tengah krisis pandemi, Juliari menerima 14,5 miliar rupiah. Ia pun akhirnya divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Selanjutnya ada Edi Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan, yang terjerat kasus suap pemberian izin budidaya benih lobster dan juga izin ekspor benih-benih lobster dengan total uang yang diterima mencapai 25,74 miliar rupiah. Hukuman Edi Prabowo dari yang tadinya 9 tahun penjara akhirnya dipangkas oleh Mahkamah Agung hingga menjadi 5 tahun penjara saja. Kita sedikit flashback ke belakang. Bukan kali pertama menteri terjerat kasus korupsi. Di periode pertama Jokowi, dua menteri kabinet kerja terjerat kasus korupsi, yakni ada ex-menteri sosial Idrus Marham yang terjerat kasus suap proyek PLTU Riau 1. Idrus menerima 2,25 miliar rupiah dari pengusaha, lalu ia dijatuhi hukuman 3 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Tipikor dan 2 tahun penjara di tingkat kasasi. Selanjutnya ada ex-Menpora Imam Nahrawi yang terjerat kasus suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan Kemenpora terhadap KONI di tahun 2018. Imam Nahrawi dinyatakan menerima 26,5 miliar rupiah dan divonis 7 tahun penjara. Peneliti Indonesian Corruption Watch menilai zero tolerance terhadap korupsi telah komit diterapkan Jokowi. Namun masih ada implementasi yang kurang sehingga korupsi masih bisa dilakukan oleh para menterinya. Para menteri yang terjerat kasus korupsi ini memiliki latar belakang kader parpol yang menjadi koalisi pemerintahan Presiden Jokowi di 2 periode ini. Ada Idrus Marham, kader Partai Golkar, lalu Imam Nahrawi, kader PKB. Selanjutnya ada Juliari Batubara, kader PDIP, Edi Prabowo, Kader Partai Gerindra, dan juga Johnny G. Plate serta Syahrul Yassin Limpo yang merupakan kader Partai Nasdem.
Banyaknya jumlah menteri yang korupsi ini karena pengawasan yang lemah atau justru karena presiden yang berani menindak para menterinya? Jangan-jangan mekanisme atau sistem pencegahannya ini belum efektif. Dalam satu transaksi, bagaimana sistem suatu lembaga atau kementerian, dia bisa tidak hanya mendeteksi, tapi melakukan monitoring pemantauan. Sistemnya sudah ada, pengaturannya sudah ada. Tapi kita turunkan bagaimana level implementasinya. Kalau diterapkan, kalau ada terjadi temuan, enforcement-nya, penanganannya, penegakannya, sejauh apa, sekeras apa. Mas sendiri melihatnya bagaimana peran Pak Jokowi dalam memberantas kasus korupsi di 2 periode ini? Kita jangan melihat satu orang sebagai seorang presiden, tapi kita bicara ekosistemnya. Bagaimana sekelilingnya, bagaimana lembaga, kan kita Indonesia itu punya 3 ya, trias ya, ada eksekutif, legislatif, sama yudikatif. Bagaimana ketiga ini value-nya sama untuk bilang zero tolerance secara korupsi. Kalau saya jawabannya ternyata masih belum maksimal. Tahu dari mana? Paling gampang. Ya menteri yang diangkat sama presiden dengan hipotesis presidennya komit terhadap pemberantasan, tapi menteri yang diangkat. Apalagi ini ada 2 kasus yang sudah masuk ke dalam ranah penegakan hukum. Itu sampai saat ini ternyata terjerat di dalam kasus korupsi. Dengan banyaknya menteri yang terjerat korupsi, apakah ini justru menjadi presiden buruk bagi Presiden Jokowi untuk reputasinya atau justru ini menunjukkan prestasinya dalam memberantas korupsi? Kalau saya cenderung lebih percaya. Kenapa? Buktinya ada korupsi di dalam negerinya. Yang ibaratnya kalau kita bicara kabinet, menteri itu kan ring paling dekatnya kan. Iya. Justru ini kan sebenarnya zero tolerance kalau ketahuan ditindak. Nama menteri terjerat korupsi faktanya juga terjadi pada pemerintahan sebelum-sebelumnya. Jabatan tinggi membuat para pejabat rentan masuk pusaran korupsi, entah karena perbuatannya sendiri ataupun jajarannya.